pagi, shalom adik-adik semua, apa kabar? Tentunya sehat-sehat semua kan? Amin. Pagi ini kita mau kembali memulai ibadah kita, ibadah sekolah minggu kita. Mari kita siapkan hati kita, arahkan hati kita, kita mau siap memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Ya, mari kita ambil posisi dan kita mau menyanyikan lagu Kami Memuji Kebesaran-Mu. Ya, kata-katanya sangat gampang, tidak banyak. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ya, di sini kita mau memuji nama Tuhan, kita mau terima kasih pada Tuhan atas kasih karunia yang begitu besar buat kita. Kita mulai nyanyikan lagu ini ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami bisa bersama-sama berkumpul kembali untuk memuji nama Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, sungguh ajaib Tuhan, karya-Mu sungguh besar untuk kami. Berkat-Mu, kelimpahan, kecukupan yang Tuhan berikan, kekuatan sampai pada saat ini kami bisa ada sebagaimana kami ada sekarang, semua karena kasih anugerah Tuhan. Kami memulai ibadah kami kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Mari adik-adik, saat ini kita mau memuji nama Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Memuji Tuhan Selalu. Biarlah kita setiap hari, setiap waktu, pagi, siang, sore, malam, apapun yang kita ucapkan, kita lagi mengucap syukur pada Tuhan dan kita memuji nama Tuhan ya. Lagu ini mungkin terdengar masih jarang kita nyanyikan, tapi kata-kata itu mudah dan kita mau belajar sama-sama, oke? Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji.
Adik-adik silakan duduk. Nah, kita mau nyanyikan satu lagu lagi. Lagu ini juga bukan lagu baru, kita pernah nyanyikan dulu di sekolah minggu. Dan lagu ini adalah lagu tema Natal kita yang sebentar lagi. 1 bulan lagi kita akan merayakan Natal bersama-sama, sekalipun masih online, tapi kita tidak mengurangi sukacita kita dalam menyambut hari Natal kelahiran Tuhan Yesus. Lagu ini berjudul Hai Siarkan di Gunung, atau ada juga versi bahasa Inggrisnya Go Tell It on the Mountain. Ya, jadi seperti waktu itu gembala yang menjaga domba, dia mendengar kabar tentang kelahiran Yesus, dia sangat antusias, sangat senang sekali menceritakan kepada orang-orang. Nah, biarlah kita, walaupun masih anak-anak, kita mau menceritakan kabar baik tentang kelahiran Tuhan Yesus. Ada janji dari Juru Selamat kepada orang-orang di sekeliling kita yang mungkin belum percaya. Ya, sama-sama kita mau nyanyi lagu ini. Nanti Kakak Christine juga akan mengajak adik-adik untuk ikut serta nyanyi. Nanti kita bikin videonya, kita nonton nanti sama-sama. Oke? Ya. Kata-katanya cukup pendek tapi diulang-ulang terus ya. Hai siarkan di gunung. Kita coba ya nyanyi lagu sama-sama. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Di waktu kaum gembala, di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala sorga, gempita menggelegar. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Terbaring di palungan, terbaring di palungan yang hina dan rendah, sang bayi menyampaikan selamat dunia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Lahirnya Almasih. Lahirnya Almasih. Lahirnya Almasih. Lahirnya Almasih. Nah, mudah kan? Nah, adik-adik nanti latihan ya di rumah masing-masing dengan papa atau dengan mama. Adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya.
adik-adik, sekarang waktunya kita dengar akan firman Tuhan ya. Duduk yang tertib untuk dengar firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah siap untuk dengar firman-Mu. Terima kasih juga Tuhan, kalau hari lepas hari Tuhan boleh menolong kami. Saat ini kami siapkan hati kami, pikiran kami, telinga kami untuk dengar akan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kami, berkat juga untuk Kak Christine yang akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, siapa yang masih ingat cerita firman Tuhan minggu lalu tentang seorang bayi yang dibuang di sungai Nil? Bayi siapa ya namanya ya? Iya, bayi Musa, di mana pada saat itu Raja Firaun memerintahkan untuk prajuritnya untuk membunuh bayi laki-laki orang Ibrani atau orang Israel. Yang melahirkan bayi laki-laki harus dibunuh. Nah, pada waktu itu mamanya bayi Musa membuang Musa ke sungai. Nah, ketika di sungai ternyata ada putri Firaun yang mengangkat bayi Musa menjadi anaknya, dan ini merupakan kelanjutan dari cerita bayi Musa yang kemarin kita dengarkan ceritanya. Nah, nanti kamu bisa baca ceritanya di dalam Keluaran pasal yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Pasalnya banyak banget ya. Tapi nanti kamu boleh baca ceritanya. Nah, Kak Christine akan ceritakan ya bagaimana setelah bayi Musa bertumbuh menjadi besar. Nah, kamu tahu kan tadi Kak Christine sudah ceritakan di depan bahwa bayi Musa ini diangkat anak oleh putri Firaun. Dia menjadi besar bertambah dewasa dan dia menjadi pangeran di Mesir. Nah, ketika Musa menjadi pangeran di Mesir, bangsa Israel atau bangsa Ibrani semakin bertambah banyak dan banyak sekali di negeri Mesir. Nah, mereka sangat kasihan ketika mereka di Mesir. Bangsa Ibrani, bangsa Israel ini disuruh kerja paksa. Bangsa Israel dipaksa untuk bekerja, tidak diberi gaji, disuruh bekerja terus-menerus setiap hari. Kasihannya bangsa Israel, mereka harus bekerja terus-menerus setiap hari. Kalau tidak selesai pekerjaannya, mereka disiksa, mereka dicambuk. Jadi mereka harus menyelesaikan pekerjaan mereka. Wah, kasihan sekali bangsa Israel. Nah, adik-adik, pada suatu hari Musa melihat nih, ada bangsa Ibrani atau bangsa Israel ini sedang dipukul oleh prajurit Mesir karena tidak menyelesaikan pekerjaannya. Dia dipukul. Musa melihatnya. Musa merasa kasihan kepada orang yang dipukul ini, kepada bangsa Israel ini. Kemudian Musa lihat-lihat. Wah, tidak ada orang yang melihat dia. Kemudian Musa memukul prajurit Mesir yang tadi memukul bangsa Ibrani tadi tuh, sama Musa dipukul sampai jatuh, sampai terluka. Nah, akhirnya Raja Firaun, Raja Mesir mengetahui apa yang dilakukan oleh Musa. Musa telah memukul prajurit Mesir. Karena Musa takut kepada Raja Firaun, takut dibunuh oleh Raja Firaun, akhirnya Musa melarikan diri ke tanah Midian. Nah, akhirnya Musa tinggal di tanah Midian dan menjadi seorang gembala. Di sana dia menjadi seorang gembala, dan dia pada saat di Midian dia sudah menikah, dia sudah punya anak, dia mengembalakan domba. Pada suatu hari dia mengembalakan dombanya di Gunung Horeb, ya, mengembalakan dombanya di Gunung Horeb. Pada saat dia mengembalakan dombanya di Gunung Horeb, dia melihat
ada semak-semak. Dari semak-semak itu, dari semak-semak duri itu muncul nyala api, tapi semak-semaknya tidak terbakar. Ada api yang menyala-nyala, tapi semak-semaknya tidak terbakar. Musa menjadi sangat kaget. Aduh, ada apa ini? Kok semak-semaknya ada nyala api tapi tidak terbakar? Kemudian Musa mendengar suara Tuhan berfirman. Tuhan berbicara seperti ini. Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Tuhan memperkenalkan diri kepada Musa. Kemudian Tuhan berkata kepada Musa, menyampaikan pesan kepada Musa. Musa, aku mengutus kamu untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Kemudian Musa kaget. Aku disuruh untuk menyelamatkan bangsa Israel. Aku disuruh membebaskan bangsa Israel. Tapi Musa berkata, aduh Tuhan, masa aku sih? Aku kan gak bisa. Tapi Tuhan berkata, bukankah aku akan menyertai engkau Musa? Aku akan selalu menyertaimu. Aku akan selalu menolongmu. Itu kata Tuhan. Tapi Musa masih berpikir-pikir lagi. Tuhan, bagaimana kalau nanti orang Israel tidak percaya aku? Mereka mengatakan kalau aku bohong, kalau aku diutus Tuhan untuk menyelamatkan mereka dan mereka tidak percaya. Bagaimana Tuhan? Nah, kemudian Tuhan menunjukkan suatu mukjizat, suatu hal yang luar biasa kepada Musa. Musa, kata Tuhan, coba apa yang kamu pegang? Apa yang ada di tanganmu? Kata Tuhan. Tongkat Tuhan. Itu yang dijawab Musa. Kemudian Tuhan bilang suruh melemparkan tongkatnya ke tanah. Kemudian Musa lemparkan tongkatnya ke tanah. Dan kemudian apa yang terjadi? Tongkatnya menjadi ular. Nah, kemudian Tuhan berkata lagi, ambil Musa tongkatmu. Nah, kemudian ketika Musa mengambil tongkat yang menjadi ular tadi, kemudian setelah diangkat ternyata yang tadinya jadi ular kembali jadi tongkat. Wah, itulah mukjizat atau tanda-tanda yang ditunjukkan Tuhan kepada Musa. Kemudian Tuhan berbicara lagi kepada Musa. Coba Musa, tangan kamu masukkan ke dalam baju kamu. Masukkan tangannya ke dalam baju. Setelah itu Musa masukkan tangannya ke dalam baju. Kemudian keluarkan tangan kamu. Ternyata tangan Musa, ketika sudah dia keluarkan dari bajunya, tangannya terkena penyakit kusta. Wah, luar biasa ya Tuhan. Aduh, Musa kaget tuh. Kenapa tanganku menjadi seperti ini? Tanganku sakit kusta. Kemudian Tuhan berkata lagi, sekarang Musa, masukkan tangan kamu lagi ke dalam baju. Dimasukkan lagi sama Musa. Keluarkan. Tangannya menjadi sembuh. Nah, Tuhan berkata bahwa itulah tanda-tanda yang harus kamu tunjukkan kepada bangsa Israel. Yang Tuhan luar biasa. Tuhan mampu menunjukkan mukjizatnya. Tapi Musa masih bilang seperti ini. Tuhan, kalau bangsa Israel masih tidak percaya, bagaimana Tuhan? Kata Tuhan seperti ini. Nanti kamu harus mengambil air yang ada di sungai Nil. Kemudian kamu curahkan, kamu tumpahkan ke tanah yang kering. Maka
air tadi akan berubah menjadi darah. Itulah tanda bahwa aku menyertai engkau. Itulah tanda bahwa aku adalah Tuhan yang mengutus engkau untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Wah, akhirnya apa yang dilakukan Musa setelah Tuhan menunjukkan kuasanya? Akhirnya Musa pergi bersama saudaranya yang bernama Harun. Ya, Musa ini mempunyai kakak namanya Harun, dan Musa pergi bersama dengan Harun ke Mesir untuk menyampaikan kepada Raja Firaun bahwa Tuhan berfirman bahwa bangsa Israel harus keluar dari Mesir. Dan Musa percaya bahwa Tuhan menyertai dirinya dan juga menyertai bangsa Israel. Nah, anak-anak juga harus percaya ya bahwa Tuhan juga selalu menyertai kita, bahwa Tuhan juga senantiasa akan menolong kita hari lepas hari. Nah, adik-adik yang terkasih, dari cerita firman Tuhan ini kita mau belajar dalam kehidupan kita bahwa Allah senantiasa menyertai kita, seperti Allah menyertai Musa ketika Musa akan membebaskan bangsa Israel. Tuhan akan menunjukkan kuasanya, Tuhan akan menyatakan mukjizatnya untuk bangsa Israel. Nah, adik-adik juga harus percaya di tengah situasi kondisi seperti ini nih, di tengah pandemi COVID-19, adik-adik jangan takut, adik-adik tetap percaya bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita loh. Dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, Tuhan akan menyertai keluarga kita, asalkan kita tetap percaya kepada Tuhan, ya, tetap melihat kuasa Tuhan, ya. Adik-adik percaya tidak Tuhan menyertai kita? Kak Christine percaya kamu juga menjadi anak-anak yang selalu setia kepada Tuhan, menjadi anak-anak yang selalu percaya kepada Tuhan, dan selalu ingat ya, Tuhan menyertai kita ya dalam situasi atau kondisi apapun. Nah, sekarang waktunya kita untuk kita berdoa kepada Tuhan, ya, mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan boleh menyertai kita hari lepas hari, kalau Tuhan boleh menolong kita hari lepas hari, yuk saat ini kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini. Terima kasih Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Engkau selalu menolong kehidupan kami, menolong di situasi dan kondisi apapun yang kami alami. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu, untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk tetap percaya kepada Tuhan hari lepas hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, sudah selesai kita dengarkan firman Tuhan. Saat ini kita mau memberikan persembahan. Nah, adik-adik siapkan celengan atau amplopnya ya. Nah, sambil menjalankan persembahan, kita juga mau menutup ibadah kita. Kita mau bersyukur, terima kasih kepada Tuhan karena pimpinan Tuhan dari ibadah dari awal sampai akhir sudah mau selesai, dan juga Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan lagu Terima Kasih Yesus. Sebab hari ini Tuhan ada
adik-adik, terima kasih atas pertolongan Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kami sudah memberikan persembahan. Tuhan Yesus, ajar kami menjadi anak-anak yang taat, yang setia akan firman Tuhan, taat pada orang tua, dan juga rajin belajar. Tuhan menuntun kami, sehingga kami bisa menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan, dan juga menyenangkan hati orang tua kami. Berkati orang-orang sekitar kami, dan juga keluarga besar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.